Sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai, klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Pada sesi video kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang sebenarnya simpel dan sederhana, tetapi sangat memberikan makna yang sangat penting, yaitu kenapa kasusnya sama, tetapi beda hukuman atau sanksinya. Artinya kenapa kasusnya bisa sama tetapi ketika dalam sanksinya kok bisa berbeda-beda, ada yang misalnya 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, sebenarnya yang dimaksud dalam pertanyaan ini menjurus kepada bahwa perbuatan itu dalam suatu rumusan terpenuhi dan perbuatan itu terbukti. Artinya ada dua belah pihak, misalnya ada pihak A dan pihak B melakukan suatu perbuatan pidana yang dimana perbuatannya itu dikenakan pasal yang sama, tetapi dalam penjatuhan sanksinya kasus A dan kasus B ini ternyata hukumannya berbeda-beda. Nah, pada sesi video kali ini saya akan menerangkan bahwa sebenarnya yang menyebabkan baik kasus A maupun kasus B hukumannya berbeda-beda itu banyak faktor. Nah, yang saya kasih contoh misalnya dalam kasus pencurian. Contohnya begini. Misalnya A mencuri, B mencuri, dikenakan pasal 362 KUHP. Artinya yang rumusannya barang siapa mengambil barang sesuatu milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, dengan maksud, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum tanpa hak, maka dipidana paling lama 5 tahun. Artinya hukuman selamanya 5 tahun. Selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp900. Nah, misalnya A mencuri, B mencuri. Nah, yang perlu dilihat baik A maupun B, dua-dua memenuhi rumusan pasal 362 atau pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, yang dimana baik A maupun B sama-sama mencuri. Tetapi pertanyaannya, mencuri yang mengakibatkan sehingga si A maupun si B bisa hukumannya berbeda itu ketika dalam fakta persidangan. Dalam fakta persidangan, fakta dari si A maupun si B tentu berbeda-beda. Misalnya si A mencuri karena lapar dan si B mencuri karena memang kegiatannya setiap hari mencuri. Artinya si A mencuri karena alasan lapar, tetapi si B memang dia pekerjaannya mencuri. Nah, ketika mencuri karena lapar berarti alasannya dikategorikan sebagai alasan peringan, alasan yang meringankan. Tetapi si B mencuri karena itu kegiatannya bisa dijadikan sebagai alasan pemberat. Artinya dia sudah mencuri berulang-ulang, profesinya dia sebagai pencuri dan baru ketahuan. Tetapi si A ini mencuri karena terdesak. Ketika dia tidak mengambil barang itu untuk mengisi perutnya atau mengambil sesuatu barang yang dimana dipergunakan untuk mengisi perutnya, dia juga bisa mati. Nah, dasar inilah psikologis inilah yang menjadi alasan peringan atau alasan pemberat bagi baik si A maupun si B. Dan yang kedua, misalnya contohnya dalam fakta persidangan, si A ternyata baru 1 kali mencuri, tetapi sedangkan si B sudah berulang-ulang kali mencuri. Nah, ini jadi alasan pemberat, alasan yang memberikan hakim menjatuhkan putusan yang berat kepada si B. Sedangkan si A, dia menjadi alasan yang artinya meringankan, sehingga selama-lamanya 5 tahun, bisa si B kena 5 tahun, bisa si A kena 1 tahun saja. Artinya tidak serta-merta bahwa tidak ada ketidakadilan, tetapi alasan-alasan di luar itu yang dijadikan dasar untuk berat ringannya suatu sanksi pidana, sehingga
alasan-alasan ini yang nanti dikemukakan di dalam fakta persidangan dengan tujuan untuk meringankan atau memberatkan suatu tindak pidana. Ini yang menjadi kebanyakan orang berpikir bahwa oh kok kita sama-sama mencuri, kenapa dia hukumannya 3 tahun kok saya 4 tahun. Nah, sebenarnya tidak, bukan seperti itu. Tetapi fakta-fakta yang ada di lapangan itu yang ditampilkan. Fakta-fakta itu tersebut yang menjadi rujukan penentu seseorang bisa dijatuhi sanksi pidana yang tinggi dan seseorang bisa dijatuhi sanksi pidana yang rendah. Artinya ketika selama-lamanya 5 tahun berarti tidak boleh lebih dari 5 tahun. Bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 1 tahun. Nah contohnya misalnya ketika si A mencuri, dia di siang hari, si B mencuri di malam hari. Nah si B mencuri di malam hari itu juga menjadi alasan pemberat. Kena lagi pasal 365. Jadi sehingga biasa dicontohkan ada pasal 362, ada pasal 365. Atau misalnya si A mencuri tetapi si B mencuri dengan cara kekerasan untuk mempermudah tindakan aksinya. Nah, pada saat ini maka si B dikenakan sebagai pencurian dengan kekerasan. Hukumannya pasti jauh lebih berbeda dengan pencurian biasa. Tetapi kita fokus saja pada pencurian biasa. Kenapa sama-sama mencuri pencurian biasa tetapi naik turun hukumannya? Sehingga itu yang perlu saya jelaskan, fakta-fakta yang ditampilkan itu yang sangat menentukan berat ringannya suatu perbuatan pidana sehingga dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang ada. Demikian penjelasan singkat saya. Jangan lupa ya, klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya.